Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Ayah bunda ini dimulakan Allah Subhanahu wa taala, posku dan juga Korlas Kutab Al-Fatih Yogyakarta. Alhamdulillah, yang pertama dan yang paling utama tentu kita bersyukur memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, nikmatul iman, nikmatul Islam, dan juga nikmat yang tidak kalah penting, yaitu nikmat sehat dan juga sempat, sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita di setiap hari Rabu pagi. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di bab yang ketiga, bab sabar, hadis yang ke 38, alhamdulillah, dari kitab Riyadhus Shalihin dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Salawat ma'assalam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat salam tercurah kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mau mengikuti jalan beliau. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sekeluarga sebagai pengikut beliau, amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-38, qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Mas'ud mengulang bahwa beliau adalah termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa beliau itu yang masuk Islam nomor 6 kalau tidak salah. Kisahnya Islam beliau sangat menarik, yaitu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama Abu Bakar sedang dikejar-kejar oleh Quraisy, kafir Mekah. Beliau kemudian naik ke bukit, begitu ya. Lalu bertemulah seorang budak, budaknya Uqbah, ya, seorang pemimpin Quraisy, termasuk pemimpin Quraisy. Budak tersebut adalah Ibnu Mas'ud, ya, sedang menggembala kambing. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Ibnu Mas'ud, ya, saya mau minta susu kambing karena kehausan beliau. Kemudian luar biasa, budak ini sangat jujur sekali, Ibnu Mas'ud, ya. Beliau mengatakan, saya hanyalah seorang penggembala, ya, kambing-kambing ini punya tuannya. Kemudian Nabi mengatakan, bawakanlah kepadaku seekor jada'ah. Jada'ah itu berarti anak kambing betina yang masih anakan, belum pernah dibuahi oleh pejantan. Maka kemudian Ibnu Mas'ud membawa anak kambing tersebut, dibawa ke Nabi. Lalu Nabi mengelus kantong susunya, ya, dan sangat menakjubkan mukjizat Nabi. Tiba-tiba kantong susu kambing tersebut dipenuhi dengan air susu, padahal masih betina anakan. Nah, itu kemudian membuat Ibnu Mas'ud takjub, kaget, dan minta kepada Nabi untuk diajari mantranya apa, nah, gitu kan. Karena Nabi mengucapkan sesuatu yang tidak difahami oleh Ibnu Mas'ud. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada beliau tentang Islam, dan disambut langsung oleh Ibnu Mas'ud. Itu kisah Islamnya Ibnu Mas'ud, budaknya Uqbah bin Abi Mu'aid. Qala, beliau berkata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku fakultu. Saya datang kepada Nabi, menemui Nabi, dan beliau dalam keadaan
demam. Fakultu, saya berkata, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadida. Ya Rasulullah, engkau demam sangat, ya. Engkau mengalami demam yang sangat. Qala, maka beliau berkata, ajal, iya. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sungguhnya saya itu mengalami demam seperti dua laki-laki di antara kalian. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi itu kalau demam, demamnya itu 2 kali lipat daripada yang dialami oleh kita, Pak. Qultu, maka saya berkata, dzalika anna laka ajrain. Apakah yang demikian itu karena engkau mendapatkan 2 pahala kali lipat ya Rasulullah? Qala ajal. Beliau bersabda, iya. Dzalika kadzalik. Begitulah demikian. Ma min muslimin yusibuhu adza syaukatun fama fauqaha illa kaffarallahu biha sayyi'atih. Tidaklah seorang muslim itu tertimpa musibah walaupun duri yang menusuknya atau yang lebih besar daripada itu, kecuali hal tersebut menjadi penggugur atas kesalahan-kesalahannya. Wahutat anhu dzunubahu wahutat anhu dzunubuhu kama tahuttu syajaratu waraqaha. Dan juga sebagai penggugur dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun-daun dari pohon. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Insyaallah. Ya, ini kembali kita diingatkan tentang kesabaran. Lebih-lebih di hari-hari ini kita diberikan cobaan oleh Allah. Mungkin saudara kita, ya kan, diberikan cobaan oleh Allah, cobaan sakit. Mudah-mudahan hal tersebut juga sampai kepada orang yang mengalami cobaan, termasuk kita semuanya, karena setiap kita pasti mengalami cobaan, gitu Pak ya. Dan ternyata cobaan yang Allah berikan itu pasti menjadi penggugur dosa dan pelebur kesalahan, seperti dedaunan yang jatuh dari pohonnya, Pak. Ya, itu kan banyak sekali daun-daun yang jatuh di depan kita ini, insya Allah. Betapa capeknya orang yang nyapu kan, saking banyaknya dosa. Faedah dari hadis ini yang bisa kita ambil adalah satu, husulul thawab ala anwa'il bala' ma'as sabr. Tercapainya pahala, ayah bunda, dari berbagai macam bala itu disebabkan karena disertai dengan sabar. Kalau nggak ada sabar, bala tidak menghasilkan pahala. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, gitu ya. Dan Nabi SAW sangat sabar sekali. Padahal sakitnya itu 2 kali lipat. Ya, beliau cuma mengatakan, ajal, dzalika, kadzalik. Ya, begitulah. Saya diberikan musibah. Hanya begitu, Masya Allah. Kemudian yang kedua, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Ya. Manusia yang paling berat tertimpa musibah itu adalah para nabi. Kenapa? Li'annahum makhsusuna bikamalis sabri wa sihhatil ihtisab. Karena memang para nabi itu, Pak, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kekhususan sabar yang sempurna dan juga jujurnya beliau dalam mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi memang orang-orang terkhusus lah, ya. Itu para nabi. Wali anna Allah taala ja'ala minhum qudwatan wa uswatan linnas. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan para anbiya, para nabi itu sebagai suri toladan bagi manusia. Makanya mereka, para nabi itu dianugerahi kesabaran yang sangat sempurna. Berbeda dengan kita, ya kan? Sabarnya sedikit, tapi tidak sabarnya banyak. Kalau para nabi, Masya Allah. Faedah yang ketiga, kullama ishtaddal marad wal adha bil abdil mu'min dha'afallahu lahul ajr. Setiap bertambahnya sakit dan juga gangguan, Pak, kepayahan, ya, yang menimpa seorang mukmin, maka Allah akan melipatkan juga pahalanya. Ya. Jadi sebagaimana musibahnya, begitulah pahalanya, gitu ya.
al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal, sesuai dengan yang dilakukan. Kalau memang sabarnya berlipat, ya sudah, insya Allah pahalanya juga akan berlipat, gitu ya. Itu kaidah yang bisa kita terapkan. Kalau amalnya banyak, berarti pahalanya banyak. Oh, sabarnya banyak, ya sudah, insya Allah Allah juga akan lipatkan pahalanya. Faedah berikutnya, al-qawi yahmilu ma la yahmilu dhaif. Orang yang kuat itu akan mampu menahan beban, tidak seperti orang yang lemah. Makanya mukmin itu, ya, dia akan diberikan cobaan sesuai dengan keteguhan din dan yakinnya, sesuai dengan agama dan keyakinannya. Jadi semakin jenengan itu keyakinannya berlipat, Pak, nah itu cobaannya tambah. Modal kita kan di pendidikan ini kan keyakinan, ya. Itu coba jenengan ingat-ingat lagi. Semakin yakin ke sini, ya kan? Itu kok malah cobaannya bertambah. Betul tidak, Bu? Betul kan? Iya kan? Masya Allah. Itu yang kami alami begitu. Karena memang Allah itu akan menguji atas apa yang sedang kita lakukan begitu. Oh, kita tambah yakin, cobaannya tambah berat ternyata. Tambah banyak yang membuat ragu kadang gitu kan. Mencoba untuk yakin lagi, ternyata bisikan keraguan itu juga semakin kencang. Nah, gitu. Begitu juga agamanya, semakin baik agama kita, ketaatan kita, ibadah kita, itu ternyata juga akan semakin banyak cobaannya. Ya apalah, itu kan kok ada saja, Pak, ya, cobaan itu. Entah inilah, entah itulah, begitu. Ya. Entah, pokoknya banyak. Karena memang begitu. Semakin dia kuat menahan beban, itulah semakin baiknya keimanan seorang mukmin. Kata beliau begitu. Al-qawi yahmilu ma la yahmilu dhaif. Orang yang kuat itu memang tidak bisa, dia akan membawa beban sebagaimana beban yang tidak sanggup dibawa oleh orang yang lemah. Orang yang kuat lebih mampu membawa beban yang tidak sanggup dibawa oleh orang lemah. Dan mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi materinya mau menarik. Jadi mungkin beberapa dulu sebenarnya setiap poin tadi ada hal yang perlu dipertanyakan. Khair. Yang pertama tentang definisi sabar. Jadi kadang kita tahu apa sabar itu ya sudah terima saja padanya kan, biasanya seperti itu. Hanya kita sakit sabar ya, ini diterima saja ya. Kemudian apakah definisinya terus menerima dia begitu saja atau sambil berusaha untuk mencari kesembuhan sehingga kita bisa mendapatkan kesembuhan tentunya dari ridho Allah tersebut. Karena di Al-Quran itu jadikanlah sabar dan sholat. Kenapa sabar duluan baru sholat? Itu tujuannya manusia usaha dulu baru dipasrahkan ke Allah gitu. Jadi kadang kita susah menginterpretasikan apakah sabar ini duduk dia menunggu keadaan berubah atau kita berusaha untuk merubah keadaan itu. Yang pertama. Kemudian terkait berdoa ini. Kalau kita berdoa, ya Allah sabarkankah aku, jangan-jangan masalahnya tambah banyak. Atau kalau bukanlah aku kesabaran kan terus dikasih masalah terus tambah sabaran gitu. Atau kita berdoa, ya Allah hilangkanlah cobaan. Nah, udah tiba gak sabar kan dicoba. Nah, ini lebih tepatnya apa gimana? Apakah kuatkan saya atau gimana? Ya itu dulu nanti. Baik, Pak. Jazakallahu khairan. Pertanyaannya Pak Muzaki. Sabar itu kalau pengertian dari pensyarah hadis Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin ini, kalau mungkin Pak Abdul Basit ya,
bisa dibuka di permulaan bab, Pak. Beliau mengartikan sabar itu seperti ini, Pak. Habsun nafsi ala ta'atillah bil muhafadhati 'alaiha dawaman wa ri'ayatiha ikhlasan. Mengendalikan jiwa dalam ketaatan kepada Allah dengan menjaganya selalu. Itu namanya sabar, dan merawatnya secara ikhlas. Jadi manusia mukmin itu kan diminta taat, ya kan? Terus kemudian ada cobaan, banyaklah cobaan itu. Karena cobaan itu memang berbagai macam hal, Pak. Pasti akan melemahkan ketaatan itu. Lah, waktu dia menerima cobaan itu, dia harus mengendalikan jiwanya. Karena yang pertama kali sabar itu jiwa, ya. Jiwa itu dikendalikan dulu, ya, atas ketaatan dengan selalu menjaganya. Tetap dijaga ketaatan itu, Pak. Dan merawatnya secara ikhlas. Kemudian watah siniha alaman. Kemudian memperbaikinya dengan ilman, watah siniha ilman, memperbaikinya dengan ilmu. Wakafun nafsi anil ma'asi, dan kemudian menjaga jiwa itu terhadap maksiat. Itu pengertian dari sabar. Di akhir beliau mengatakan ridha bi qada'illah wa qadarihi duna syakwa fihi. Ridha, kemudian menerima takdir tanpa mengeluh, itu namanya sabar. Panjang kan, Pak? Jadi kalau ada musibah, Pak, itu yang pertama kali memang harusnya kita tenang dulu, mengendalikan jiwa. Karena hadis-hadis sebelumnya yang kita baca itu kan as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu di pukulan pertama. Jadi ada musibah langsung apa, Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu menunjukkan bahwa dia langsung memasrahkan kepada Allah, Pak. Gitu. Bahkan mengucapkan alhamdulillah. Kalau meninggalnya anak, kemarin ada saudara kita yang ditinggal wafat putranya, dia harus mengucapkan alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, Pak. Itu nanti jadi pahala, jadi tabungan, jadi pensyafaat, ya, bagi dirinya besok di yaumil qiyamah insyaallah. Tapi yang berat, ya kan? Ya. Nah, saya pernah mengalami itu mirip dengan Pak Ari Eko itu kemarin, ya. Pak Ari kemarin bayinya umur berapa? 8 bulan, ya kan? Nah, saya selisih 1 bulan, ya, 7 bulan. Itu harus mengucapkan alhamdulillah, benar. Dia bayi meninggal ya harus alhamdulillah. Begitu, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin baru nangis kan itu, ya. Ya apa? Nah, orang yang seperti itu, Pak, itu bayinya jadi tabungan pensyafaat bagi dirinya insyaallah. Itu namanya sabar. Gitu, ya. Dan itu bisa dilakukan bagi orang yang selalu memperbaiki ilmunya. Karena pengertian sabar tadi itu. Ilmunya terputus, kayak gini, kita kumpul ini kan membahas ilmu kan, Pak. Bacakan hadis, kemudian pendapat para ulama, itu akan menguatkan saat kita tertimpa musibah. Coba kalau terputus, sudah kan? Nggak pernah mengilmui tentang sabar, ternyata ada hadis seperti ini. Ya sudah, Pak. Terkena musibah langsung mengeluh, langsung menyalahkan siapapun, disalahkan, bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu, ya. Nauzubillahi min dzalik. Itu pengertian sabar, Pak Muzaki. Jadi yang pertama yang harus dijaga waktu tertimpa musibah itu hati. Hati dijaga, dikendalikan, Pak. Ya, habs, dikendalikan dulu. Minimal mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pahami maknanya, Pak? Apa maknanya toh? Inna lillahi, sungguhnya kami milik Allah. Wa inna, dan sungguhnya kami ilaihi, kepadanya rajiun, dikembalikan, gitu loh. Jadi tenang aja, Pak. Kita itu milik Allah, terserahkan Allah kan ngasih apapun kepada kita. Masya Allah, kalau kita paham itu ya sudah kan gitu kan, kita tinggal sabar saja kan gitu. Tapi memang tidak boleh, Pak, hanya sekedar pasrah begitu. Harus ada hal berikutnya, ikhtiar. Bahkan kalau di ayat Al-Quran tadi, Masya Allah, menarik, jazakallah, Pak.
itu menunjukkan kalau ditimpa musibah itu habis sabar Pak, habis minimal mengucapkan inna lillahi rajiun, itu harus beramal, berkarya, melakukan aktivitas. Itu sholat minimal. Wasta'inu bis sabri was salah. Nah, benar Pak, Masya Allah. Jangan diam, nggak boleh ya, diam. Harus ada ikhtiar lah, apapun itulah, gerak lah intinya ya. Sampai Allah mengajarnya geraknya minimal sholat dulu. Sholat dulu. Supaya otaknya cair dulu kan. Berdiri, ruku, berdiri lagi, sujud, nah itu darahnya supaya bergerak gitu loh. Itu insya Allah membuat kita healing ya. Kan begitu kan, memang orang kalau marah pun disuruh bergerak Bu. Itu untuk menggerakkan otaknya dia juga gitu loh. Duduk disuruh berdiri supaya ada gerakan. Kalau jenengan duduk terus termenung, nah itu bahaya. Berdiri saja nggak cukup lari kan, jalan kemana gitu ya, itu untuk supaya kita mampu melanjutkan sabar yang sedang kita usahakan di awal pukulan musibah tadi Pak. Gitu ya, Allah Ta'ala alam. Yang kedua tadi apa Pak? Oh tadi? Ya boleh Pak. Terus apakah kalau kita berdoa ya Allah sabarkanlah diriku, berarti musibahnya semakin bertambah? Insya Allah begitu. Kan nggak apa-apa kan Pak ya? Artinya kalau semakin banyak musibahnya, semakin banyak pahalanya, semakin tinggi Pak derajat keimanan ya. Semakin nggak pernah tertimpa musibah Pak, nah itu boleh jadi orang itu ya kualitas imannya, derajatnya segitu-gitu aja. Ingatkan antum bahwa surga tertinggi itu bagi siapa? Bagi orang yang, itulah di sebuah hadis yang iqra warattil wartaqi. Ini nanti kalau sudah di yaumil qiyamah Pak, saatnya masuk surga, itu ada seruan, bacalah Al-Quran, tartilkanlah, bacalah dengan tahsin yang benar, dan naiklah, fa inna manzilataka fi akhir ayatin takra'uha, kan gitu kan, karena derajat surgamu itu di akhir ayat yang kau baca. Berarti semakin rekoso itu kan, semakin sulit menghafal Al-Quran, nah itu semakin tinggi derajatnya Pak. Dan yang menghafal Al-Quran sulit nggak? Sulit nggak Bu? Sulit kan? Menghafal juz amma, masuk juz 29 itu kan, 29, juz ammanya lupa gitu kan, ngulang lagi, kok juz amma selesai kan, baru separuh gitu kan, hilang lagi, dan berat Pak. Itu antum pahami. Jadi putra putri panjenengan itu ngafal Quran itu susah ya, susah, jangan dimarah-marahi, susah Pak, wallahi susah banget ya. Harus duduk setengah hari, bahkan hari Rabu ini nanti sampai asar ya kan, ngafal, dengarkan ocehan gurunya gitu, ceramah gurunya, itu capek Bu ya, capek wallahi. Nah, sabari itu ya, sabari didik mereka.